Fungsi utama media sosial dalam bisnis itu buat apa sih? Buat jualan, bukan? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Parmi. Bicara media sosial, tentu kita sudah tidak asing lagi. Setiap hari kita bahkan menggunakannya, mau itu Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Setidaknya kita menikmati sebagai penontonnya. Saya sih hampir setiap hari melihat media sosial saya, baik itu Facebook atau Instagram, isinya semua barang dagangan. Banyak orang berpikir jika media sosial itu senjata untuk mendapatkan pembeli ketika memutuskan untuk jualan. Cuma, sadarkah teman-teman, fungsi media sosial itu sarana untuk komunikasi. Itu fungsi utamanya. Meski dalam perkembangannya terus berubah, tapi fungsinya tetap akan sama. Sekarang gini teman-teman, bosen nggak? Malas nggak? Kalau teman-teman tiba-tiba media sosialnya dibanjiri orang-orang yang jualan, tanpa sadar teman-teman di DM, promo suatu produk, promo berbagai merek. Merasa jengkel nggak? Sebel gitu. Ini apa? Kenapa mesti promo produk? Ini kenapa masih dijuali terus-menerus? Itu kalau saya ya. Saya secara pribadi seperti itu. Saya merasa sangat tidak suka. Sebenarnya sih nggak salah. Cuma menggunakan media sosial kalau untuk mendapatkan empati, mendapatkan perhatian dengan cara jualan produk, ya males siapa yang mau peduli. Kenal aja enggak. Tahu produknya juga enggak, tiba-tiba dijuali. Coba teman-teman pikirkan dan ingat-ingat, selama ini menggunakan media sosial itu untuk apa sih? Kalau saya, biasanya untuk komunikasi, membangun kedekatan sama teman lama. Dan satu hal lagi, untuk membangun relasi sama orang baru, gunanya itu media sosial utamanya. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita bisa membangun relasi sama orang lain, secara otomatis kita sedang membangun trust atau kepercayaan sama mereka. Jadi sebenarnya media sosial ini jika kamu memutuskan untuk berbisnis, maka bangun kepercayaan dulu, bangun trust sama mereka. Sebenarnya ini jadi mudah karena kamu sering melakukannya setiap hari. Sekarang gini, kenapa kamu posting foto, kamu posting video di media sosial? Tujuannya ya biar dapat perhatian, biar dapat like, dapat komen, dapat share. Bahkan jika karyamu bagus, bisa viral, tentu otomatis banyak relasi baru kan? Bukankah itu gunanya media sosial? Jika tujuan kamu hanya untuk pasang produk, pasang katalog, jualan, dan ternyata produkmu juga belum dikenal, siapa yang mau lihat? Jika sekadar untuk mengintip atau melihat sesaat, iyalah. Tapi kalau untuk beli, sepertinya kecil kemungkinannya. Jadi kalau bukan buat katalog, buat apa? Jadi kalau bukan untuk pajang produk, terus media sosialnya buat apa? Buat membangun edukasi sama si market. Jika yang pertama tadi membangun kepercayaan, menciptakan kedekatan dengan orang lain, maka isinya apa? Memberikan edukasi buat mereka. Yang kedua ini. Edukasi ini maksudnya, kamu memberikan sesuatu ilmu, pengetahuan, atau apapun yang berhubungan dengan produk kamu, tetapi bukan jualan. Misalkan edukasinya gini, misalkan media sosial kamu isinya konten-konten lucu, dan tentu harus ada kaitannya sama si produk. Kenapa? Kalau misalkan beda, kemungkinan orang juga cuma lihat. Maksudnya konten kamu itu harus ada kaitannya sama produk yang nantinya kamu jual. Kalau misalkan terlalu jauh, orang juga nggak peduli juga. Orang juga akan mengabaikannya. Salah satu contohnya gini, kamu jualan sepatu. Kamu bisa kan bikin konten gimana cara milih ukuran sepatu dengan kaki seperti ini. Gimana cara merawat sepatunya. Apa saja yang diperlukan untuk merawat sepatu. Misalkan untuk fashion, sepatu ini cocoknya untuk jalan-jalan. Sepatu ini cocok untuk olahraga. Dan seterusnya. Kamu memberikan edukasi yang kaitannya memang sama produk kamu. Intinya kamu harus menguasai dalaman produk kamu itu. Dan jika kamu seorang pengusaha atau memutuskan membangun bisnis, biasanya paling penting adalah yang ketiga ini. Fungsi media sosial dalam bisnis yang ketiga ini adalah mengumpulkan database. Ini biasanya yang paling dicari. Database adalah kunci dari sebuah bisnis. Ketika seseorang sudah memiliki data pembeli maupun calon pembeli, biasanya akan lebih mudah untuk jualan. Kenapa? Karena mereka sudah tertarik dulu. Saat sudah tertarik, apa yang terjadi selanjutnya? Ya membeli, apalagi kalau sudah sangat percaya. Inilah alasan kenapa banyak pengusaha, utamanya yang usahanya online, mengumpulkan database sebanyak-banyaknya. Sebab saat database mereka terkumpul dalam jumlah banyak, seberapa jumlah besar persen closing dalam penjualannya nanti sudah bisa diperkirakan. Dan pasti ada penjualannya. Jadi, ketika
Ketika 3 hal ini sudah dilakukan, barulah mereka mengambil langkah keempat, yaitu jualan. Karena tujuannya memang untuk jualan. Seperti itu saja. Kelihatannya simpel, tapi banyak orang berpikir ini sangat rumit. Kenapa nggak langsung jualan aja? Bisa sih, cuma lebih berisiko. Coba kamu pikirkan seperti ini. Bayangkan, kamu punya database 100.000, mau lonceng produk baru. Kemungkinannya, closingnya 10%. Bisa dihitung ya, 10% dari 100.000 itu ada 10.000 orang yang membeli. Tapi, kalau misalnya kamu lonceng produk baru dan nggak punya database, kamu nggak tahu siapa yang mau beli, ya gambling lah. Laku berapa ya? Ini alasan kenapa orang selalu bangun database dulu baru berjualan. Jualan itu yang terakhir. Fungsi media sosial dalam bisnis bukan untuk berjualan, tetapi untuk membangun kepercayaan, trust yang baik dengan mereka. Kalau langsung jualan itu bisa, tapi rata-rata akan kabur karena mereka merasa dijuali. Padahal orang itu nggak suka kalau dijuali. Maka jika ada pertanyaan, media sosial untuk berjualan? Bukan. Media sosial itu untuk membangun database, untuk membangun kolam, supaya nantinya bisa berjualan. Intinya bukan di jualannya. Jika kamu merasa bermanfaat, kamu bisa mempraktekannya. Dan kalau masih bingung, kamu bisa komen. Nanti kita bisa saling berdiskusi. Sampai jumpa di next video teman-teman.